Begitulah kita diajarkan bahwa kita merendahkan diri ke hadapan Allah. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang masuk Ka'bah. Siapa orang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang ketika sedang bersimpuh sujud, di sujud itu dia katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku kotor, yang suci hanya Engkau. Subhana, aku diciptakan, aku bukan pencipta. Rabbiya al-a'la, yang tinggi hanya Engkau. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya kalau ada orang sholat tapi sombongnya minta ampun, dia belum memahami hakikat sholat. Tapi jangan dibalik. Sekarang banyak jamaah ini dibalik. Pas dia ditanya, kamu nggak sholat? Yang penting kita rendah hati, Pak Ustaz. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itu yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah ini belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tahun 1990 saya melanjutkan pendidikan saya di Madrasah Muallimin namanya, di Medan, Sumatera Utara. Setelah tamat SD, umur saya 13 tahun. Tempat saya sholat Jumat dekat rumah saya, namanya Masjid Islah namanya. Mana tahu ada yang mau nulis biografi saya nanti. Di Masjid Islah ini, khotib Jumatnya yang selalu menyampaikan khutbah di masjid itu namanya Ustadz Masyhuril Khamis. Sekarang orangnya ada di sini. Ketua Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyatul Wasliyah itu organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Medan, Sumatera Utara. Karena waktu itu umat Islam ini putus silaturahimnya gara-gara khilafiyah. Akhirnya datanglah orang menemui ulama besar namanya Syekh Muhammad Yunus dari Makkah Al-Mukarramah. Syekh, kami mau buat ormas, kira-kira ormas apa yang cocok namanya? Kata beliau, karena hubungan sudah banyak putus, buatlah namanya Al-Wasliyah, yang menghubungkan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan alam semesta.
Maka sampai hari ini tetap berdiri sejak 30 November 1930 sampailah hari kiamat nanti kita tetap menyambung hubungan ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di Medan itu sore, pagi saya sekolah di Al-Wasliyah, sore sama malam saya pergi ke tepi Sungai Deli. Ada ulama besar namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Beliau itu pernah menjadi juri musabaqah tilawatil Quran. 4 kali beliau jadi juri di kota Makkah Al-Mukarramah. Hafiz Al-Quran, bisa qiraat sab'ah, tambah 10 masyhur dan 4 syaz. Di samping itu suaranya juga Masya Allah tabarakallah. Meninggal tahun 1993. Setelah beliau meninggal, yang menggantikan beliau menjadi dewan juri di Makkah itu namanya Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar. Orangnya ada juga sekarang di sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kenapa saya subuh ini tidak seperti biasanya, memang saya rasanya sekarang tidak jadi ustadz. Sekarang ini saya seperti peserta dai cilik yang sedang berada di depan dewan juri, dan panitia nggak ngasih tahu bahwa subuh ini akan ada orang-orang ini. Kalau tahu saya kan tentu sholat hajat dulu tadi. Akhirnya setelah saya melanglang buana, lalu saya pun pulang dari Maroko 2008, lalu kemudian keliling kampung, hutan, masuk Talang Mamak, pedalaman, suku Laut, suku Akit, suku Kubu di Jambi. Akhirnya di beberapa tempat diusir, viral. Di Jakarta yang awal-awal mengundang saya ceramah, nama pesantrennya Al-Qur'aniyah. Tunggu sebentar. Dipimpin, didirikan oleh Kiai Haji Dr. Sabran, dan beliau ada juga sekarang. Jadi memang tepat judul yang diberikan subuh ini di Masjid Adrian ini. Masjid Agung Discovery Resident. Saya tahu orang ada tulisannya. Judul yang diberikan adalah Masjid Pemersatu Umat dan Bangsa. Akhirnya subuh ini bersatulah. Biasanya kata orang menyatukan buaya itu mudah. Yang susah itu menyatukan pawang-pawang buaya. Kalau sudah pawang-pawangnya dikumpulkan, yang lain itu mudah. Bukan saya mengatakan bapak-bapak ini buaya, bukan. Bukan itu maksud saya. Saya mau mengatakan bahwa orang biasanya, siapa yang ceramah subuh nanti di masjid kita, Ustadz Anu, gak usah datang lah, ngapain datang. Subuh ini guru-guru saya ini malah mau datang kemari, padahal saya senangnya mereka nggak datang. Mereka mau menunjukkan ke kita semua, inilah yang namanya persatuan itu. Duduk di sini. Tadi saya mengamati, saya sengaja berdiri di samping. Begitu datang Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawwar, langsung semua minta beliau maju jadi imam. Beliau mendorong Kiai Sobron. Akhirnya saya lihat mereka dorong-dorong. Saya mau melihat gimana akhir cerita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Ternyata yang menyelesaikan masalahnya mereka ikut pendapat ulama fikih. Kalau salah mohon luruskan. Hari ini ada juga hadir ketua besar, imam besar Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, namanya Dr. Zul Ikrami LCMA, hadir bersama kita hari ini. Yang namanya nggak saya sebut, saya mohon maaf,
bukan saya nggak hormat, saya nggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang muslimin muslimat, muslimatnya ada ini. Saya kan melihat. Ada juga di bawah. Masya Allah. Hai Besti. Jadi masjid ini yang mempersatukan kita adalah masjid. Maka amat sangat heran orang kok malah kelahi di masjid. Saya sholat dan ceramah di satu masjid. Kemudian saya tanya, dulu perasaan pertama kali yang bawa saya ke masjid ini Bapak Anu dulu. Iya Pak Ustadz, dia ketua masjid dulu. Loh sekarang kok dia nggak datang lagi? Ya dulu yang pertama bawa dia ke masjid ini Ustadz Somad. Terus pas pemilihan kemarin dia kalah. Sejak itu dia nggak ke masjid lagi. Masjid kok malah tidak mempersatukan? Ini yang salah masjidnya atau orangnya? Saya nggak ada ngomong begitu. Bapak Ibu yang menarik kesimpulan. Jadi masjid ini mempersatukan kita. Mau guru besar, mau habib, mau alim, mau faqih, bertemu bersatunya di masjid. Dan hari ini kita melihatnya. Dan ketika terjadi ikhtilaf perbedaan, siapa yang maju ke depan? Yang menyelesaikannya bukan keegoan, lebih senior, lebih hebat, bukan. Dikembalikan kepada pendapat ulama berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berkumpul semua orang Tangsel, ini Tangsel betul. Maka yang layak menjadi imam adalah wali kota, bukan menurut KPU. Ulil amri yang menjadi imam. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW hidup, beliau jadi imam. Setelah beliau meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi imam. Setelah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab jadi imam. Setelah Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Karena pemimpin sholat sekaligus mimpin negara. Maka pilihlah pemimpin negara yang sodakoh. Iya sholat, yang sholat. Karena sholat tiang agama. Maka ketika ulil amrinya sibuk nggak bisa, maka diangkatlah imam ratib. Imam ratib adalah imam tetap yang diangkat. Makanya kalau di Malaysia itu ada sajadah dua, satu di depan, satu di belakang. Saya tanya, kenapa sajadahnya dua? Yang di depan imam ratib, yang di belakang imam cadangan. Karena yang berada di belakang imam itu adalah orang yang kalau kira-kira imam di depan itu na'udzubillah sakit, meninggal, pingsan, yang belakang itu bisa langsung menggantikan ke depan. Begitu semestinya. Tapi di masjid-masjid kita kebanyakan di depan imam ratib, di belakang pejabat. Bayangkan kalau imamnya meninggal, dia manggil staf. Jadi ini mesti diajarkan ini. Untuk apa Ustadz jelaskan itu di sini? Toh yang pejabat Ustadz ngomong nggak datang. Memang mereka nggak datang, tapi kan video ini bisa mereka tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, maka imam ratib lah yang maju tadi menyelesaikan masalah. Memangnya pernah terjadi imam ratib nggak maju? Pernah. Ini terjadi di masjid yang dipimpin Ustadz Zul Ikrami, masjid waktu itu namanya Masjid Agung. Sekarang kan sudah berubah jadi Masjid Raya. Kalau provinsi sekarang Masjid Raya. Kalau kabupaten kota Masjid Agung. Kalau kecamatan Masjid Besar. Ketika itu berkumpul seluruh imam-imam internasional, seminar imam-imam internasional di Pekanbaru Riau. Karena terlalu banyak imam, akhirnya makmumnya bingung. Siapa yang maju ke depan? Akhirnya dipersilakanlah imam yang dari Palestina maju ke depan. Majulah imam dari Palestina ini.
Allahu Akbar, sholat zuhur. Kebetulan jadwal saya kultum zuhur di situ. Maju imam dari Palestina, 2 rakaat dia salam. Sholat zuhur. Karena dia musafir, dia nggak ngasih tahu. Akhirnya jamaah di belakang ada yang ikut 2 rakaat, ada yang bingung kanan kiri. Kenapa? Ya gara-gara imam rotib nggak mau maju ke depan. Kenapa imam rotib nggak mau maju ke depan? Dia grogi. Soalnya ini sorbannya besar-besar. Ini perlunya imam rotib tuh punya kepercayaan diri. Siapapun yang datang, kalau memang guru-guru kita itu mempersilahkan, maju aja ke depan. Itu bukan berarti kamu kurang adab, kurang hebat, apalagi ulama-ulama Al-Azhar Mesir itu. Tapi begitu datang ke Masjidil Haram, yang maju ke depan adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdul Aziz Bandar Balilah. Kenapa? Imam ratib yang diangkat oleh ulil amri. Jadi yang mempersatukan kita ini kembali kepada Al-Quran, sunnah Nabi, dan fatwa para ulama yang diambil dari Quran dan sunnah menurut aturan yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan ini yang mempersatukan kita di masjid ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang mengatakan masjid ini mempersatukan umat, ya, dalam Islam ada nggak masjid yang bawa-bawa suku? Ada. Kalau saya nanya nggak usah jawab, karena itu saya jawab sendiri nanti. Dalam Islam ada nggak masjid yang bawa suku? Ada. Contohnya Pak Ustadz, Surau Sydney, di Sydney, Australia. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya pernah ke Sydney. Di Sydney ada namanya Surau Sydney. Sebetulnya itu masjid karena ada sholat Jumatnya. Tapi karena orang Minangkabau mau ngasih tahu, di kampung kami namanya surau. Surau, langgar, musola, itu masjid. Kalau di Jawa langgar, kalau di Minangkabau, Melayu, Sumatera itu surau. Kalau di Jawa langgar. Itu makanya orang Jawa di langgar nggak apa-apa. Itu Pak Ustadz katanya nggak ada masjid bawa nama suku, kok ada masjid Minangkabau? Di Pekanbaru Riau itu ada dekat terminal namanya Masjid Aceh. Boleh bawa nama suku, tapi di dalam sholatnya tetap menggunakan bahasa Arab. Jangan mentang-mentang masjid Betawi, Allah gede banget. Nggak ada. Bahwa itu masjid wakafnya orang anu, ya, tapi masjid wa annal masajida lillah, masjid adalah milik Allah. Waktu saya sholat di masjid besi, ada masjid yang besi, sebetulnya semennya ada juga, cuman karena mayoritasnya besi disebut masjid besi. Di pusat perkantoran tempat Perdana Menteri Mahathir Muhammad Tun, yang umurnya sudah 100 tahun. Maka bapak-bapak jangan pernah merasa tua, karena masih ada yang 100. Saya waktu masuk ditunjukkan, Ustadz Somad, ini tempat beliau sholat. Masuk pintu sebelah kiri ada tempat dia sholat. Kenapa di sini? Saya bilang, karena beliau selalu sibuk dengan urusan administrasi, tanda tangan. Maka beliau kalau dia lambat, dia tahu diri, dia sholat di situ dan pulang tanpa protokoler di masjid. Apa yang terjadi dengan masjid kita? Di shop depan semua ada, dari mulai lurah, RT, RW, pejabat yang di atas enggak ada. Ini hanya setingkat lurah aja. Artinya apa? Bahwa masjid milik Allah. Kalau kamu datang duluan, maka kamu berhak untuk dimanapun. Ini saya nggak bisa membedakan ini mana orang kaya, mana rakyat jelata, mana diplomat, mana penjual tomat. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La farqa bainal arabi wal ajam. Nggak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Nggak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam,
semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Tadi saya disediakan tempat yang tinggi, kursi, supaya saya duduk di atas. Andai saya duduk di kursi tadi, saya paling tinggi, tapi ternyata ada yang lebih tinggi. Memang betul kata pepatah, di rumah Kapolda ada Kapolri. Ada yang senyumnya delay. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang mengatakan perempuan itu direndahkan, dihinakan, didiskriminasi dalam Islam, datanglah ke Masjid Agung Discovery Residence. Saya begitu mau menuju nama masjid, langsung melihat Mas Adrian. Di masjid ini perempuan dimuliakan, ibu-ibu dimuliakan. Kami Bu ya, melihat dari bawah ini ke atas seperti melihat akuarium raksasa. Masya Allah, luar biasa. Mereka bisa juga balas begitu. Kami juga sedang melihat ikan hiu di bawah. Ya, mereka kan lihat dari kaca juga. Masya Allah, ada anak-anak kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita dipersatukan di sini. Masalah apapun sukunya, bangsanya, dari Sabang sampai Papua, ada yang kita bisa milih dan ada yang kita nggak bisa milih. Hidup ini ada yang bisa kita pilih. Subuh ini mau sholat di masjid atau sholat di rumah, itu bisa milih atau nggak bisa? Bisa. Saya bangun cepat, saya mau ke masjid, ya. Saya terlambat, saya di rumah. Itu kita bisa milih. Tapi ada yang hidup ini kita nggak bisa milih. Menjadi orang Melayu datang dari Pulau Sumatera, itu bisa milih atau enggak? Nggak bisa. Karena nggak ada malaikat bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi orang apa? A Arab, B Batak, C Cina. Nggak ada. Makanya kita nggak boleh menghina orang karena sukunya. Karena suku bukan pilihan. Suku itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentang masalah beribadah, bersikap, ini adalah pilihan. Sekarang banyak orang yang nggak pilihan pun dia bilang pilihan. Sengaja malam begadang nggak tidur. Akhirnya tidurnya jam 4. Kalau tidur jam 4 itu memang sengaja nggak mau sholat subuh. Udah tidur jam 4 otomatis bangunnya jam 8. Begitu ditanya, kenapa kamu nggak sholat subuh? Ini sudah ketetapan Allah. Ini dengan penuh kesadaran. Kamu punya pilihan loh untuk tidur atau enggak. Kenapa enggak kamu tunggu aja jam 4? Kan sebentar lagi azan subuh. Maka untuk ke masjid, untuk berbuat baik, masjid yang mempersatukan kita. Mungkin kalau ketemu di kantor payah, itu Pak Ustadz pejabat Pak Ustadz. Kalau mau ketemu dia itu mesti melewati 10 lantai Pak Ustadz. Kok bisa begitu? Ya memang kantor dia di lantai 10. Tapi kalau ketemu di masjid Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bisa ketemu langsung. Assalamualaikum Pak. Oh katanya habis sholat nggak boleh salaman Pak Ustadz. Kata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah, kalau sebelum sholat tadi nggak ada salaman, selesai sholat baru salaman, itu sunnah. Karena memang dia belum salaman. Saya tadi sebelum sholat nggak ada salaman sama Habib. Selesai sholat baru saya salaman, itu sunnah. Tapi kalau sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, itu namanya mubah. Bisa diingat? Kalau sebelum sholat nggak salaman, selesai sholat salaman, namanya sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, namanya mubah. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman. Sehat Pak Kapolsek? Saya nggak boleh. Di sinilah kita ketemu polisi, ketemu tentara. Coba kalau di kantor, polisi tentara di depan. Pas di sini, tentara di belakang. Babinsa. Hai Pak Babinsa. Masya Allah. Pak Babinsa,
kami yang bukan TNI, kami yang bukan tentara ini bangga melihat kalian sholat di sini. Sehingga ibu-ibu bisa ngasih tahu ke anaknya, anakku lihat itu, mereka tentara aja sholat ke masjid. Papamu baru jadi security. Mohon maaf security, jangan tersinggung. Saya khawatir juga nanti disomasi sama Ustaz. Soalnya sekarang ngomong nih mesti hati-hati juga. Tolong admin sebelum di-upload di-edit dulu. Nanti pas saya ngomong tit, banyak tit-titnya nanti. Begitulah kita dipersatukan di sini. Mau aparatur negara, mau pejabat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya masjid. Bahasa Arab itu selalu ada akar katanya 3 huruf. Masjid, sajadah. Masjid, alasnya karpet, sajadah. Masjid itu dari kata sajadah. Padahal kita lebih lama berdiri. Qiyam, qoma, mestinya maqam. Tapi kenapa disebut masjid? Padahal sujudnya tidak lebih lama daripada berdirinya, lebih lama tegaknya daripada sujudnya. Tapi kenapa yang dipakai masjid? Karena ketika kita di masjid, semua kita menempelkan keningnya ke lantai. Bukan berarti mentang-mentang pejabat, orang kaya nggak mau ditempelkannya keningnya ke dinding. Begitulah kita diajarkan bahwa kita merendahkan diri ke hadapan Allah. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang masuk Ka'bah. Siapa orang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang ketika sedang bersimpuh sujud, di sujud itu dia katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku kotor, yang suci hanya engkau. Subhana, aku diciptakan, aku bukan pencipta. Rabbiya al-a'la, yang tinggi hanya engkau. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya kalau ada orang sholat tapi sombongnya minta ampun, dia belum memahami hakikat sholat. Tapi jangan dibalik. Sekarang banyak jamaah ini dibalik. Pas dia ditanya, kamu nggak sholat? Yang penting kita rendah hati, Pak Ustaz. Kurang rendah hati apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap sholat. Nah, ini jangan sampai kita salah memahami ini. Masjid bukan hanya tempat bertemunya umat, masjid tempat bertemunya peradaban. Ini apa namanya ini? Ini namanya, saya jawab sendiri, Kubah ini namanya. Apakah Masjid Nabawi itu ada kubahnya? Enggak ada. Masjid Nabawi itu tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma. Enggak ada bangunan melengkung di atas. Jika tidak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Berarti kubah bid'ah ini. Enggak ada zaman Nabi. Dari mana datang arsitektur bangunan melengkung ini? Bangunan atap melengkung diciptakan oleh Kaisar Bizanti yang punya kerajaan namanya Bizantium. Mana contoh bangunan Bizantium yang masih ada tegak berdiri sekarang? Itulah dia bangunan terbesar di Konstantinopel yang dibangun oleh Kaisar Konstantin. Lalu kemudian datang Muhammad Al-Fatih, dirobahnya kota itu menjadi kota Islam. Bahasa Turkinya Istanbul. Dan bangunannya, insya Allah panjang umur, nanti kita umroh bersama Ustaz Abdul Somad, mampir di Istanbul insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Nanti kita sampai di bangunan Konstantinopel itu, kita akan melihat bagaimana batu-batu disusun melengkung. Karena susunannya batunya besar di atas, kecil di bawah, sehingga dia nggak jatuh. Sehingga itulah arsitektur bangunan dengan atap melengkung. Apa manfaatnya dengan atap melengkung? Karena dengan atap melengkung otomatis nggak ada tiang di tengah. Karena nggak ada tiang di tengah, maka sopnya tidak putus. Kira-kira baik atau nggak baik? Baik. Kalau baik boleh diambil? Boleh. Namanya bid'ah yang baik, bid'ah hasanah.
Ini Ustaz Somad ini buat-buat, bukan saya yang ngomong begitu. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kalau disebut Al-Hafiz Imam Suyuti, hafiztu mi'atai alfa hadis, dia hafal 200.000 hadis dan dia mengakui bid'ah hasanah. Tiba-tiba ada ustadz yang hafalan hadisnya cuma 2, itu pun kalau laptopnya hidup. Pas laptopnya lobet, hadisnya muncul, sanadnya hilang, lalu mengatakan gak ada bid'ah hasanah. Saya nggak mau ngajak jamaah maksa untuk ikut saya, tapi saya lebih percaya sama imam-imam itu. Adapun jamaah mau ikut Al-Hafiz Al-Laptop, ya terserah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masjid pertemuan peradaban. Peradaban barat Eropa diambil masuk ke dalam masjid. Di mana Bilal bin Rabah azan? Bilal azan di atas satah, atas atap rumah satah. Waktu di Makkah dia naik ke atas Ka'bah tahun ke-8 Hijrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak seperti itu suaranya. Itu ya azan saya. Lalu kemudian Bilal bin Rabah tidak pernah azan di atas yang namanya pakai menara. Ini kelihatannya dari simbolnya kubah dan nggak ada menara. Kenapa? Karena menara itu diambil dari kata nar. Nar artinya api. Menara tempat api. Jadi kita kalau naik kapal layar di tengah laut malam, kita nggak tahu mana lautan, mana daratan. Dari mana kita tahu bahwa di depan kita ada darat? Supaya kita bisa mengarahkan perahu layar nggak nabrak. Kita melihat ada nar, ada api menyala abangku. Tempat api itu namanya manarah. Manarah kita menyebutnya mercusuar. Manarah. Lalu kemudian umat Islam sampai dari kota Makkah mereka ke Madinah, dari Madinah mereka nyebrang Laut Merah, dari laut mereka sampai ke kota namanya Fustat. Dari Fustat mereka jalan darat 200 km, bisa juga lewat jalan laut, Laut Putih. Mereka menemukan satu pantai namanya Alexandria yang didirikan oleh seorang kaisar bernama Alexander the Great. Maka kota itu disebut pakai nama dia. Alexander the Great buat kota namanya Alexandria. Nah, jadi kalau ada masjid pakai nama orang, ya begitu. Tapi ada juga, saya mungkin kalau buat kota, nama kotanya Somadia. Ketika mereka sampai ke Alexandria, bahasa Arabnya Al-Iskandaria. Di situ berdiri satu tiang di pinggir pantainya, mercusuar. Mereka berpikir, oh bagus juga ini, apinya dibuang, orangnya naik ke atas, dibawa ke dekat masjid. Naiklah muazin ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga suara lebih lantang daripada muazinnya di dalam. Kira-kira azan di dalam dengan azan di luar, mana yang lebih keluar suaranya? Ya di luar. Azan naik ke atas menara lebih tinggi lagi. Tidak ada di zaman Nabi. Berarti menara ini, saya nggak ada ngomong begitu. Ini jamaah kalau sudah jam-jam segini memang membid'ahkan aja kerjanya. Baik dia, karena ada manfaatnya. Ini bangunan zaman Nabi SAW peta 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa sekarang tiba-tiba? Ini mestinya peta 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa ada yang melengkung ke dalam? Ini bangunan melengkung ke dalam ini nggak ada zaman Nabi. Ini namanya mihrab. Ini namanya mihrab. Kapan mihrab ini muncul?
Mihrab ini muncul ketika renovasi perluasan Masjid Nabawi pada masa Raja Abdul Malik bin Marwan. Dia panggil arsitek dari Damaskus, Suriah. Arsitek ini melihat kalau dibuat di sini satu sop kosong kanan kiri, bagus dibuat melengkung. Akhirnya imam maju ke depan. Dan saya memang kalau ke masjid saya cari yang ada bangunan melengkungnya dan ada pintu di samping supaya saya bisa habis ceramah langsung pulang. Karena kalau membelah jamaah ini seperti membelah Laut Merah. Contohnya waktu saya ceramah di Sabah, Sarawak, saya tanya, gimana keadaan pintu belakang? Enggak ada pintunya Pak Ustadz. Jadi gimana? Kita dari depan. Waduh, saya pun membaca doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, lalu masuk ke dalam. Itulah videonya yang peci saya ditarik, bisa dilihat di channel-channel YouTube. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemunya peradaban Menara dari Mesir, Bizantium, Kubah, Damaskus, bertemunya di dalam masjid. Dan nggak ada tuh orang Islam mengatakan ini dari kafir. Ini bukan orang Islam yang buat. Ini yang buat orang Barat. Ini orang Barat. Dari mana Ustaz tahu ini yang buat orang Barat? Coba lihat tulisannya. Ini on off. Ini menunjukkan bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang buat pasti tulisannya al hayah wal maut. Jadi kalau ada yang komen-komen, kan banyak tuh komen waktu saya lagi naik motor, Somad, itu buatan orang kafir, kenapa kau naiki? Dia mau ngejek saya. Kalau kafir, kafir aja, jangan bodoh. Dalam Islam nggak dilarang untuk menggunakan alat orang non-muslim kalau dia baik. Ini semua alat yang kita pakai ini bukan punya orang Islam. Alexander Graham Bell, penemu siapa? Ya penemu bel, orang namanya Graham Bell. Bel yang dipakai. Lalu kemudian lampu listrik, lalu Thomas Alva Edison, lalu kemudian kamera ini. Oh, Jepang, produk Jepang masuk, Korea masuk, Amerika masuk, Eropa masuk. Selama dia tidak masuk dalam ibadah kita. Adapun hubungan sosial, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustadz jangan sebut kata-kata kafir Pak Ustadz, itu pemecah belah kita. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum? Lakum dinukum waliyadin. Jangan pakai kata kafir Pak Ustadz. Oh gitu ya, iya. Lakum dinukum waliyadin. Kalau boleh nanya, lakum dinukum waliyadin itu dalam surat apa ya? Al-Kafirun Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini yang mempersatukan kita ketika kita kembali ke dalam masjid, insya Allah. Enggak ada dalam bacaan sholat itu janganlah kau mencuri, enggak ada. Janganlah kau berzina, enggak ada. Dalam ayat ada, tapi dalam bacaan standar enggak ada. Yang disuruh dalam bacaan itu apa? Allahu Akbar. Karena yang membuat kita terpecah itu adalah merasa diri lebih besar, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih. Maka kita hilangkan kelebihan kita. 2 kali kita katakan Allahu Akbar. Sekali lagi Allahu Akbar kabira. Waktu intiqal Allahu Akbar. Bangkit sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Duduk lagi Allahu Akbar. Apa maknanya? Kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak yang selalu diejek orang, kau kok besar kali badan kau, kata dia. Katakan sama dia Allahu Akbar. Allah maha besar. Begitu juga kalau bapak nanti istrinya curhat, mama dietnya gagal pak, mama masih besar. Allahu Akbar mah. Yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kadang hidup ini nggak sulit sebenarnya. Yang sulit itu adalah mendengarkan komentar orang. Betul, Bu? Betul. Setelah kita hilangkan keegoan, kesombongan, kebesaran kita, walhamdulillahi katsira. Segala puja-puji hanya milik Allah. Kenapa orang bisa kena penyakit post power syndrome? Dipuji-puji, dimuliakan, ketika tidak lagi dipuji, dulu disambut tala'al badru alaina, itu sambutan untuk Nabi Muhammad. Tala'al badru, Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama yang putih. Nabi di atas mimbar mengangkat tangannya, turun lengan bajunya. Sahabat yang di bawah mengatakan, kami melihat bayadha ibtayhi, putih ketiak Nabi SAW. Banyak orang sekarang putih, ketiaknya hitam. Nabi waktu terangkat tangan putih, itu maka disebut tala'al badru alaina. Maka saya kalau sudah datang disambut sama jamaah, tala'al badru, saya dalam hati, ya Allah, orang sehitam ini tala'al badru alaina. Tapi begitulah rupanya mereka memuliakan. Kamu memang bukan Nabi, wahai Abdul Somad. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi zaman sekarang dengan bawa-bawa ayat, saya ini Nabi yang ke-26. Loh, la Nabi ya ba'dah, nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ada, ini ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Kebetulan nama dia Ahmad, Ahmad Musadek. Ngaku Nabi ke-26. Ini orang begini nih harus didebat. Kebetulan polisi yang nangkap ini cerdas. Dia tanya, kenapa kamu ngaku Nabi? Ya karena ada nama saya Ahmad. Yang datang 25 itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi kalau ada namanya dalam Quran berarti dia Nabi? Iya. Kata Pak polisi yang nangkap, saya Nabi yang ke-26. Saya yang ke-27. Nama Bapak siapa? Nasrullah. Iza jaa nasrullah. Diputar balik logika berpikirnya itu. Jangan asal tangkap aja, pakai. Oh iya. Terus kata yang satu lagi, kalau begitu Ustadz Somad itu Nabi yang ke-29. Kenapa? Nama dia juga sering disebut. Qul huwallahu ahad. Pakai akal. Debat dia, wajadilhum, debatlah billati hiya ahsan. Ini kok ceritanya sampai ke situ? Gimana tadi? Membelok. Jadi masjid ini yang mempersatukan kita. Setelah kita hilangkan, kita puja-puji, walhamdulillahi katsira. Engkau orangnya suci, engkau orangnya bersih. Aku banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Besok datang ke kantor ya, siap. Disuruh datang ke kantor jam 6, datangnya jam 5.50 sudah siap. Tapi kalau Allah yang manggil, ayyalas salam, azan zuhur jam 12, ada orang yang wudhu zuhur jam 3. Wudhu zuhur jam 3, masuk ke masjid, wudhu, sholat. Sampai penjaga masjid nanya, mohon maaf ya Pak, azan asar belum? Kata dia, ini zuhur. Ketika sholat itu apa dia katakan? Allahu Akbar. Kalaulah malaikat itu tidak ditahan Allah, sudah dibenamkan ya kau ke langit, ke bumi yang ke-7. Sholat zuhur jam 3, Allahu Akbar kau bilang. Yang maha besar itu Allah, maka tunjukkanlah. Makanya kalau orang datang ke masjid on time, orang yang delay, orang yang terlambat, tapi kita ke masjid semuanya menjadi on time, tepat waktu. Apalagi masjid Agung Discovery Resident, karena di dinding ada jamnya. Di mana tadi ada jamnya? Ada jam kan di atas. Gimana ceritanya asal muasal ada jam waktu? Tadi saya baca 4 menit lagi iqamat.
ini gara-gara masjid kelahi. Kenapa? Karena yang datang lambat terus. Muazin sudah mau qomat, jangan. Yang lambat RT, RW, yang wakaf. Jadi yang mau iqomatnya jadi segan. Bahkan satu hari semua sudah datang, iqomat belum juga. Rupanya di masjid itu perintah iqomatnya datang dari yang di balik tirai di belakang. Qomat, qomat. Ada yang lebih berkuasa di belakang. Maka win-win solution untuk supaya nggak berkonflik di masjid, kita nggak ikut manusia lagi, akhirnya kita ikut alat. Memang manusia ini kalau diatur manusia, tapi kalau diatur lampu mau. Contohnya mana? Traffic light, lampu merah. Nah, saya pun begitu juga. Saya mengatur diri saya sendiri. Kadang banyak orang kalau udah pegang mikrofon lupa berhenti. Saya jamaah sudah tahu semua bahwa saya tausiah itu 60 menit sesuai dengan botol air minum 600 ml. Kecuali di Masjid Agung Discovery Resident, botolnya disediakan 300 ml. Pak Ustadz mengada-ngada, saya nggak percaya Pak Ustadz. 300 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menurut kode etik, ini ceramah saya ini sudah melampau batas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika di masjid kita semua menyerahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya Pak Ustadz nggak percaya kalau Nabi itu bacanya bismillahnya jahar. Oh, nggak bisa begitu. Memangnya kamu hidup zaman Nabi? Ini ulama sudah berijtihad menurut pendapatnya masing-masing. Mazhab yang paling tua Abu Hanifah, Hanafi. Nomor 2 Malik bin Anas, Maliki. Nomor 3 Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Nomor 4 Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Yang pertama Hanafi. Hanafi sama dengan Hambali. Hanafi, Hambali. Kok jadi metal? Yang paling tua dengan yang paling kecil, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang nomor 2 Maliki, nggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga Syafi'i, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masjid Agung Discovery Resident ikut mazhab mana? Cerdas. Imam kita tadi bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, Sami'allahu liman hamidah. Itu pendek. Karena pernah juga saya lewat di masjid, saya dengar, saya lambat, saya dengar. Saya musafir, saya dengar dari toa. Sami'allahu liman hamidah. Rupanya nama istrinya Hamidah. Dia mau suruh cepat siapkan makan. Enggak ada itu. Tanya sama Habib kalau nggak percaya sama saya. Sami Allahu liman hamidah. Imam angkat tangan. Allahumma hdina fiman hadait. Mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali tidak ada kunut subuh. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kunut. Kunutnya enggak bunyi. Kunut silent. Mazhab Syafi'i kunutnya setelah rukuk waktu i'tidal. Yang diaminkan yang 5. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang 5 ini doa.
maka diaminkan. Sedangkan makmum mengaminkan. Adapun yang 5 lagi, makmum ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa Kalau nggak hafal Pak Ustaz ya diam aja. Yang nggak enak lah Pak Ustaz, nanti ketahuan. Ya gerak-gerakkan aja. Kunut itu artinya doa, tapi jangan bahasa Indonesia. Karena kalau sholat keluar bahasa yang bukan bahasa Arab, batal sholatnya. Saya kan mazhabnya Hambali Pak Ustadz. Ya, guru saya alumni dari mazhab Hambali. Oke, bagaimana kalau imamnya mazhab Syafi'i? Datang orang menemui Imam Ahmad bin Hambal. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, ya, saya mazhabnya ikut Imam Ahmad bin Hambal. Bagus. Bagaimana kalau imam saya subuh Imam Syafi'i? Kata Imam Ahmad bin Hambal, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Ini sekarang banyak makmum ini nggak mau ikut imam. Imamnya angkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Mestinya dia amin, ini enggak. Allahumma hdina fiman hadait, enggak mau. Imam Ahmad bin Hambal sendiri, imam mazhabnya ngatakan, angkat tanganmu dan katakan amin. Iya Pak Ustadz, tapi kata guru kami kunut subuh itu bid'ah Pak Ustadz. Imam Ahmad bin Hambal meninggalnya tahun 241, makamnya di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i meninggal tahun 204, makamnya di Fustat, Kairo, Mesir. Imam Ahmad bin Hambal belajar fikih, hadis, tafsir kepada Imam Syafi'i. Apakah mungkin Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Imam Syafi'i itu pelaku bid'ah? Gurunya sendiri bro. Dalam manaqib biografi Imam Syafi'i, apa komentar Imam Hambali? Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan guru saya Imam Syafi'i 40 tahun. Fi salati, bukan di luar sholat. Dalam sholat saya doakan Imam Syafi'i. Berapa lama saya doakan? 40 tahun. Apa bunyi doanya? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan saya, ampunkan ayah saya, ampunkan ibu saya, dan ampunkan guru saya Imam Syafi'i. Nggak mungkin Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i. Yang baru belajar mazhab Hambali cuman S1, itu pun 16 kali tatap muka, potong pertemuan pertama dan mid semester serta ujian akhir semester, itu pun cuman presentasi, berani membid'ahkan. Saya pokoknya nggak mau ikut kunut subuh. Kenapa? Kemarin waktu saya umroh, saya sholat di Masjid Nabawi 4 kali subuh, nggak ada kunutnya. Baru sholat 4 kali. Hah? Ulama-ulama kita yang dari Makkah itu 40 tahun berkunut subuh. Ustadz Somad ini kayaknya anti mazhab yang lain. Saya ngisi pengajian hadis di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. Dari tahun 2009, 2010, 11, 12. Saya bukan anti masalah beda mazhab. Saya cuma mau mengatakan kalau kita punya mazhab ikuti. Terus selama di Masjid Muhammadiyah itu Ustadz sholat subuhnya gimana? Ya saya makmum. Paling enak tuh jadi makmum, tinggal ngikut aja. Terus masa Ustadz nggak mau jadi imam? Setiap kali disuruh jadi imam saya bilang saya batuk. Karena saya nggak mau merusak persatuan yang ada di situ. Orang masjidnya punya Muhammadiyah, Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Mereka mentarjihkan pakai mazhab Hambali. Ya ikut aja. Tapi masjid kita yang sudah diatur pengurusnya, kita tinggal ikut aja. Paling enak jadi makmum. Makanya iya jadi makmum. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, langsung pulang. Ada orang sekarang model begitu, habis sholat langsung pulang. Pas ditanya, kenapa kamu pulang? Karena saya nggak setuju dengan zikir kuat-kuat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Nggak boleh kuat-kuat.
Terus gimana? Ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, buka dalam kitab, lupa pula namanya. Syekh Ibnu Utsaimin, ya, zikir setelah sholat itu jahar atau sir? Al-jahru bidzikri ba'da inqidha'is shalah sunnah. Zikir jahar setelah sholat adalah sunnah. Mana dalilnya Syekh? Hadis dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia mendengar suara al-jahru bidzikri. Nabi dan sahabat zikir dalam masjid yang suaranya terdengar sampai keluar masjid. Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Kira-kira sebesar apa suara Nabi dengan sahabat di masjid waktu itu? Oke, kita hilangkan dulu bid'ah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran yang di luar? Begitulah kuatnya zikir mereka waktu itu, sampai suara Nabi terdengar dari dalam Masjid Nabawi. Abdullah bin Abbas mendengarnya di luar. Al-jahru bidzikri. Tapi jangan gara-gara ini, kalau jaharnya jahar biasa aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan karena tahu beda mazhab, kebetulan kawan di sebelah nggak suka yang jahar, langsung diarahkan ke dia. Subhanallah. Itu namanya cari kelahi namanya. Tapi ayatnya jelas. Saya nggak mau terima hadis. Ayatnya jelas. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Kan jelas di dalam Pak Ustadz. Berarti suaranya nggak keluar. Makanya jangan baca Quran, baca terjemah. Pahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Itu ayat turunnya di Makkah. Di Makkah nggak boleh zikir kuat-kuat, takut ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi di Masjid Agung Discovery Residen, apakah ada Abu Jahal di luar? Mana berani Abu Jahal kemari? Datanglah kemari biar ditendang sama Pak Babinsa. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jawaban yang kedua, zikir jahar itu baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ada orang baca Quran. Berikut ini sebelum Ustaz Abdul Somad menyampaikan tausiah, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh santri dari pesantren Al-Quraniyah, pemenang musabaqah tilawatil Quran internasional. Dia pun ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada bapak-bapak satu di samping. La ilaha illallah. Enggak boleh, karena ada orang baca. Yang ketiga, zikir jahar, zikir sir itu, wazkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu. Itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi disuruh zikirnya sir di dalam? Karena dia sudah selamat dari godaan bisikan setan. Sedangkan kita masih kesetanan. Maka untuk ngusir setan, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ngusir setan itu zikirnya mesti jahar, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitu. Makanya ketika azan dikumandangkan, itu setan-setan lari. Wa 'alaiha duratun. Durat artinya kentut yang berbunyi. Kalau nggak bunyi, fusaun. Hebatnya bahasa Arab. Bunyi nggak bunyi aja ada bedanya. Tapi saya sudah cari-cari, nggak ada bahasa Arab membedakan kentut yang bau dengan nggak bau. Orang yang sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung setan lari. Kenapa? Karena suaranya bergetar. Maka son horek.
Itu mestinya seluruh pengurus masjid bekerja sama dengan sonhorek. Dipakailah untuk azan itu. Ini sekarang banyak salah. Pas untuk musik bergetar jantungnya. Tapi pas untuk azan, Allahu Akbar Allah. Itu azan untuk bayi yang baru lahir. Ya? Kalau azan begitu dipakai di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa enggak? Gua kalau lu serius, gua kabur nih. Gitu. Tapi kalau cuman geladi, gua nongkrong doang nih. Gitu. Alah Ustaz Somad baru 2 hari di Jakarta, udah ngomong dulu gua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah selesai zikir tadi imam kita berdoa. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa, yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Apa makna hadis itu? Nabi mengatakan ad-da'i yang berdoa wal mu'ammin dan yang mengaminkan pahalanya sama. Pertanyaannya, adakah doa bersama? Gak usah dijawab. Orang saya yang jawab. Nggak mungkin Nabi mengatakan yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Kalau orangnya nggak ada, berarti ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Yang kedua, ayat Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua sudah dikabulkan. Padahal yang berdoa cuman Nabi Musa. Nabi Harun di situ nggak berdoa. Nabi Musa cuma mengatakan amin, amin. Jadi berdoa satu orang mengaminkan yang lain itu sudah ada di dalam Al-Quran pada Nabi Musa. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai, 1, 2, 3. Nabi naik ke atas. Amin. Nabi naik. Amin. Nabi naik lagi. Amin. Inilah mimbar yang sunnah. Yang ini bid'ah. 3 lantai. Nabi naik kan, amin, amin, amin. Sahabat nanya, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali? Malaikat Jibril berdoa dan saya mengaminkan. Apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang ketemu bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang namamu disebut tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang ketemu dengan kedua orang tuanya, bapaknya, ibunya atau salah satunya, tidak menyebabkan dia masuk surga karena tidak berbakti kepada keduanya. Amin. Adakah doa bersama? Ada. Bahkan doa bersama itu diaminkan oleh para malaikat. Makanya yang gak hafal doa, malas berdoa, tinggal ngaminkan aja. Amin. Apa susahnya? Amin. Kamu kenapa tadi habis sholat langsung pulang? Soalnya doa saya sama doa imam lain Pak Ustadz. Loh, lain gimana? Imamnya minta hujan, terus saya jual es krim Pak Ustadz. Yang dia minta hujan itu maksudnya turunkan rahmat. Itu maksudnya hujan, itu dia doa. Kamu kenapa nggak ikut doa sama imam? Doa yang lama aja belum makbul Pak Ustadz. Emangnya kita tahu sholat kita tadi diterima Allah? Enggak. Lalu kenapa kita tetap sholat? Karena kita berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima semuanya insya Allah. Doa. Dan yang baca doa pun ikut seperti doa imam kita. Ini kadang yang baca doa, saya kalau jadi imam baca doa itu cuman 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Cukup. Tutup dengan doa untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya. Tutup doa untuk anak, Rabbi habli minas solihin. Tutup dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tutup untuk supaya terbuka baca Al-Fatihah. Selesai. Saya pernah acara diundang wali kota yang doa setengah jam. Pertama tangan jamaah ke atas semua.
Mulai 5 menit langsung turun ke bawah. Orang kalau berdoa tangannya di paha, itu artinya terserah Allah mau ngasih enggak. Nabi itu berdoa tangannya naik ke atas. Bahkan ketika untuk yang doa minta hujan, aghithna, 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 turunkan hujan, Nabi naik sampai ke hadapan wajah. Tangan itu cara yang pertama, telapak tangan ke atas. Cara yang kedua, telapak tangan ngadap ke wajah. Cara yang ketiga, untuk istisqa tangan diangkat sampai tinggi. Cara yang keempat, telapak tangan yang ngadap ke tanah, punggungnya ke atas untuk tolak bala. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jangan nanti karena kita nggak tahu kita salahkan orang. Pas khotib Jumat berdoa, Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya. Ada makmum yang ke bawah gini, wah kayaknya ISIS. Tapi insya Allah kalau kita ngaji, alhamdulillah. Mohon maaf ya, dari tadi Ustadz Somad kok melihat ibu-ibu ke atas. Saya ngelihat jam, Bu. Saya tadi mulainya berdiri itu jam 4.59 dan sekarang sudah jam 6. Berarti ini sudah melanggar kode etik. Di mana-mana Ustadz Somad itu ceramahnya kan 60 menit, tapi di sini 61 menit. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilapan. Puncak dari tausiah bukan pengajian. Puncak dari ngaji adalah doa. Mari aminkan doa. Kita berharap dengan lisan penghafal Quran, ahli fikih, ahli hadis, dan beliau zuriat keturunan Rasulullah SAW, mengalir darah Nabi dalam tubuhnya. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau membuat kita nanti dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Selama 1 jam menyampaikan tausiah ini, kata-kata saya menyinggung perasaan di hati Bapak Ibu, maukah memaafkan saya? Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih pada guru kami Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Ibn Husain Al-Munawwar. Mohon berkenan memanjatkan doa untuk kita semua insya Allah.